Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah bersaksilah. Bacaan diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15. Demikian sabda Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang gadis kecil berdiri di belakang kerumunan orang banyak, sementara ayahnya sedang bersaksi tentang perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Pria itu bercerita bahwa Tuhan telah menarik dan menyelamatkannya dari gaya hidup seorang pemabuk. Belum selesai ia bersaksi, seorang pemuda yang mendengar kesaksiannya itu menyela dan berkata, "Pak, kenapa Anda tidak duduk diam saja? Anda hanyalah pemabuk yang sedang bermimpi." Si gadis kecil mendekati pemuda itu dan berkata, "Tuan, yang Anda teriaki itu adalah ayah saya. Ayah saya dulu memang seorang pemabuk dan hampir setiap malam memukuli ibu. Ibu hanya bisa menangis sepanjang malam. Kami juga tidak memiliki pakaian yang bagus untuk dipakai, karena ayah membelanjakannya semua uangnya untuk membeli minuman keras. Tapi sekarang, lihatlah, sepatu dan baju saya ini. Ayah membelinya untuk saya karena sekarang ia memiliki pekerjaan dan tidak mabuk lagi. Apakah Anda melihat wanita yang sedang tersenyum di sana? Itu adalah ibu saya. Dia tidak lagi menangis sepanjang malam. Sekarang dia bernyanyi sepanjang hari. Tuhan tahu siapa yang melakukan semua perbuatan besar itu? Yesus yang telah mengubahnya. Jadi, Tuhan, jika ayah saya sedang bermimpi, itu salah." Saudara yang terkasih, memang dibutuhkan waktu dan perubahan sikap yang nyata saat seseorang sudah menerima kasih Kristus, agar dia mampu bersaksi tentang semua yang diterimanya dari Kristus. Rasul Paulus sendiri pernah mengalaminya. Cukup lama para rasul Tuhan bisa menerima dan mengakui perubahan Paulus yang dulunya penganiaya pengikut Kristus. Namun kini Paulus menjadi pengajar jalan Kristus. Karena itu perlu kita merenungkan, apakah ada perubahan dalam diri kita saat kita mengenal Yesus Kristus? Kalau ada, bersaksilah tentang kasih-Nya yang besar itu. Ketika kita bersaksi, Roh Kudus akan bekerja di hati orang yang rindu untuk diubahkan, sehingga mereka pun akan diselamatkan Tuhan. Saudara yang terkasih, pertobatan ditandai oleh sikap hidup yang baik. Karena itu berubahlah untuk memiliki sikap hidup yang baik, supaya ketika bersaksi, kesaksian kita dapat memberikan pengaruh yang kuat, sehingga hati orang dapat diubahkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih,
Mari kita bangun karakter rendah hati untuk mau merubah menjadi lebih baik, sehingga melalui kehidupan kita yang baik dapat menjadi suatu kesaksian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kami. Karena itu mampukan kami untuk dapat bersaksi, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.